Malam itu gelap, lebih gelap dari biasanya. Angin sepoi-sepoi menyelinap melalui celah-celah dinding kayu rumah sederhana di pinggir desa Jawa Timur, membawa serta dengung samar serangga malam. Bima menurunkan tas lusuhnya di beranda, menghela nafas lega setelah seminggu penuh bekerja sebagai mandor proyek di kota kecil 2 jam perjalanan dari sini. Usianya baru 33 tahun, tapi garis-garis lelah di wajahnya membuatnya tampak lebih tua. Ia mengusap keringat di dahi dengan lengan bajunya, lalu mendorong pintu kayu yang sedikit berderit. "Sari, aku pulang," panggilnya. Suaranya bergema di ruangan kecil yang hanya diterangi lampu bohlam kuning tua di tengah plafon. Dari arah dapur, langkah pelan terdengar. Sari muncul mengenakan daster sederhana berwarna biru pudar. Rambutnya yang biasanya rapi kini terlihat sedikit acak-acakan, dan matanya, mata yang selalu lembut itu, kini dilingkari bayangan gelap. Usianya 29 tahun, tapi malam itu ia tampak seperti kehilangan separuh semangatnya. Ia tersenyum tipis, tapi Bima bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di balik ekspresinya. "Mas, akhirnya sampean pulang," ujar Sari lirih, mendekat untuk mengambil tas dari tangan Bima. "Aku kira besok baru sampai." "Ada perubahan jadwal, proyeknya selesai lebih cepat," jawab Bima sambil melepas sepatu bootnya yang penuh debu. Ia melirik istrinya, mencoba membaca apa yang salah. "Kamu baik-baik saja kan? Kok pucat?" Sari ragu sejenak, lalu mengangguk cepat. Cuma kurang tidur. Akhir-akhir ini susah istirahat." Bima mengerutkan kening. "Kenapa? Apa ada yang rusak di rumah? Kipas mati lagi?" "Bukan mas," Sari menggeleng, lalu menunduk. Jari-jarinya memilin ujung daster. Cuma aku sering dengar suara aneh mas. Ketukan pelan dari bawah ranjang tiap malam mas. Aku cek tapi gak ada apa-apa. Sebelum semua itu terjadi, aku mendengar suara ledakan dari atap rumah. Duar, gitu mas." Bima tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. "Mungkin tikus kali atau angin bikin kayu ranjangnya bergoyang. Rumah ini kan udah tua. Terus yang kamu dengar ledakan, mungkin ada anak yang main petasan." Sari tak ikut tertawa. Ia hanya mengangguk lagi, tapi tatapannya tetap kosong, seperti seseorang yang menyimpan rahasia tapi tak tahu cara mengutarakannya. Bima memutuskan untuk tak menekan lebih jauh. Ia lelah dan perutnya lapar. Setelah makan malam sederhana, sayur bayam dan tempe goreng yang Sari siapkan, mereka menuju ke kamar. Sebuah ruangan kecil dengan kasur kapuk tua dan lemari kayu sederhana di sudut. Saat Bima merebahkan diri di kasur, ia mencium sesuatu, bau samar, seperti darah busuk yang dicampur tanah basah. Ia mengernyit, duduk lagi, dan mengendus udara. "Sari, kamu cium apa enggak?" Sari yang sedang menyisir rambut di depan cermin kecil menoleh. "Apa mas?" "Bau aneh, kayak bau batang, bangkai kecil gitu." Sari menggeleng cepat, tapi tangannya berhenti bergerak. "Gak ada apa-apa mas, mungkin dari luar. Banyak ayam tetangga mati kemarin, katanya kena penyakit." Bima mengangguk, meski tak sepenuhnya yakin. Ia kembali berbaring, memandang plafon kayu yang penuh serat. Mungkin Sari benar, pikirnya. Rumah ini memang dekat sawah, dan bau-bauan aneh sering tercium kalau angin tertiup dari arah tertentu. Tapi entah kenapa malam itu rasanya berbeda. Ada rasa tak nyaman yang menggelitik di dadanya, seperti firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Tengah malam, Bima terbangun. Bukan karena suara ketukan yang Sari ceritakan, tapi karena perasaan aneh, seperti ada yang menatapnya. Matanya terbuka perlahan dan dalam kegelapan ia melihat sesuatu. Bayangan samar di sudut kamar, dekat lemari. Bentuknya tak jelas, seperti sosok manusia tapi tanpa wajah. Hanya kontur hitam yang berdiri diam. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraih saklar lampu di samping ranjang dan menyalakannya. Cahaya kuning bohlam menerangi ruangan. Kosong, tak ada apa-apa di sudut itu. Hanya lemari kayu tua dengan pintunya sedikit terbuka. Bima mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri.
Cuma mimpi, gumamnya pelan. Tapi saat ia menoleh ke samping, Sari tak tidur nyenyak seperti biasanya. Istrinya mengigau, bibirnya bergerak pelan membentuk kata-kata yang tak biasa. "Pergi darinya, dia bukan milikmu." Suara itu kecil, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Bima berdiri. Ia mengguncang pundak Sari perlahan. "Sar, bangun, kamu ngigau." Sari membuka mata, tampak bingung. Apa mas?" "Kamu ngigau tadi, bilang sesuatu tentang pergi," ujar Bima. Nadanya penuh tanya. Sari duduk menggosok matanya. "Aku gak inget apa-apa. Mungkin cuma mimpi buruk." Bima tak menjawab. Ia hanya memandang istrinya, mencoba mencari jawaban di wajahnya yang pucat. Tapi Sari hanya menunduk, menghindari tatapannya. Mereka kembali tidur, tapi Bima tak bisa memejamkan mata lagi. Bayangan itu, bau aneh dan igauan Sari, semua terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Keesokan paginya, matahari baru saja terbit saat Bima turun ke dapur untuk membuat kopi. Sari masih di kamar. Katanya ingin tidur lagi karena kepalanya pening. Saat Bima mengambil bantalnya untuk disandarkan di kursi, ia melihat sesuatu. Noda merah kecil sebesar kuku jari menempel di sarung bantal. Ia menggosoknya dengan jari dan noda itu lengket, berbau logam, darah. Tapi ia tak terluka. Semalam ia memeriksa tangannya lalu memanggil Sari. "Sar, turun bentar." Sari muncul di tangga. Rambutnya kusut dan wajahnya semakin pucat. "Ada apa mas?" Ini apa?" Bima mengangkat bantal itu menunjuk noda merah. Sari mendekat, matanya membesar. Aku gak tahu mas, bukan darahku." "Kamu kemarin luka enggak?" "Enggak Sar," jawab Bima tegas. "Tapi ini darah, cium baunya." Sari menggeleng cepat, mundur selangkah. "Mas, aku takut. Dari kemarin aku bilang ada yang gak beres di rumah ini." Bima menghela nafas, mencoba tetap tenang. "Mungkin ada hewan kecil masuk semalam, tikus mati atau apa. Aku cek nanti." Tapi Sari tak yakin. Ia duduk di kursi kayu di ruang tamu, memeluk lututnya. "Bukan tikus mas, ketukan itu gak normal. Dan aku gak enak badan sejak kamu pergi." Bima ingin membantah, tapi kata-kata istrinya membuatnya ragu. Ia memutuskan untuk keluar sebentar, mencari udara segar. Di beranda, ia bertemu Pak Karto, tetangga tua yang sedang menyapu halaman. Pria berusia 70 tahun itu selalu punya cerita aneh tentang desa ini, tapi Bima jarang menganggapnya serius. "Pagi Pak," sapa Bima. "Pagi Mas Bima, baru pulang ya?" Pak Karto menyandarkan sapunya ke pohon pisang. "Kok mukanya kusut?" Bima tersenyum tipis. Cuma capek. Pak, oh iya, desa ini aman kan Pak? Gak ada apa-apa yang aneh." Pak Karto tertawa kecil, tapi matanya menyipit. "Aman sih aman. Tapi desa ini gak pernah sepi dari cerita. Dulu pernah ada yang bilang, rumah kayu tua kayak punyamu itu suka didatengin. Tapi ya cuma cerita orang-orang." Bima mengangguk, tapi hatinya tak tenang. Ia kembali ke dalam mendapati Sari masih duduk di kursi, menatap kosong ke arah jendela. Noda darah itu masih terbayang di pikirannya. Begitu juga bayangan samar yang ia lihat semalam. Ada sesuatu yang salah di rumah ini. Dan untuk pertama kalinya Bima merasa gelisah, bukan karena lelah kerja, tapi karena firasat yang semakin kuat. Sementara itu, di sudut matanya, ia merasa jendela kayu tua itu seperti bergerak sendiri, meski angin tak bertiup. Matahari siang menyelinap melalui celah-celah jendela kayu, menerangi ruang tamu kecil di rumah Bima dan Sari. Debu beterbangan di udara, terlihat jelas di bawah sinar kuning keemasan yang memantul dari lantai papan. Hari itu adalah hari ketiga sejak Bima pulang dari dinas, dan suasana di rumah tak lagi sama. Sari yang biasanya ceria menyambutnya dengan teh hangat atau cerita kecil tentang desa, kini sering duduk diam di kursi kayu tua, menatap kosong ke arah dinding. Bima memperhatikan perubahan itu, tapi ia mencoba menepisnya. Mungkin istrinya hanya lelah, pikirnya. Namun hari-hari berikutnya membuktikan sebaliknya. Siang itu, saat Bima duduk di beranda sambil memperbaiki gagang sapu yang patah, Sari tiba-tiba muncul dari dapur dengan wajah datar. Ia membawa piring berisi nasi dan lauk sisa semalam.
lalu meletakkannya di meja kecil tanpa sepatah kata. Bima meliriknya, mencoba memancing obrolan. "Sar, kamu masak apa hari ini?" tanyanya. Nada suaranya ringan. Sari tak menjawab segera. Ia hanya berdiri di sana, tangannya memegang ujung meja, matanya kosong seperti menembus dinding. Bima mengerutkan kening, menunggu sampai akhirnya Sari bergerak, tapi bukan untuk menjawab. Dengan gerakan tiba-tiba, ia mengangkat piring itu dan membantingnya ke lantai. Prang! Pecahan keramik berceceran, nasi dan sayur tercecer di lantai kayu. "Sar, apa-apaan ini?" Bima berdiri, nada suaranya naik karena terkejut. Sari tersentak, seperti baru sadar dari lamunan. Matanya berkaca-kaca, tapi ada sesuatu yang aneh di tatapannya. Seperti ia tak sepenuhnya hadir. Aku nggak tahu, Mas. Tangan aku kayak gerak sendiri." "Gerak sendiri?" Bima mendengus kesal. "Kamu sengaja ya? Ada apa sama kamu akhir-akhir ini, hah? Kalau ada masalah bilang." Aku nggak tahu, Mas." Sari membentak balik, suaranya bergetar. Aku nggak ngerasa sendirian lagi di badanku, Mas. Kayak ada yang ngomong di kepalaku, nyuruh aku benci sama kamu, Mas." Bima terdiam. Keningnya berkerut. Ia tak suka konflik, tapi kata-kata Sari terdengar terlalu aneh untuk diabaikan. "Jangan ngarang, Sar. Kalau kamu capek istirahat, gak usah bikin alasannya gak masuk akal." Sari menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Ia tak membalas, hanya berbalik dan masuk ke kamar tanpa suara. Bima menghela nafas panjang, tangannya menggosok tengkuknya yang tegang. Ia ingin mempercaya istrinya, tapi perilaku Sari semakin sulit dipahami. Dan di dalam hatinya ada rasa kesal yang mulai menggerogoti. Apakah Sari menyembunyikan sesuatu darinya? Malam itu, suasana makin memburuk. Mereka makan malam dalam diam. Hanya bunyi sendok menyentuh piring yang memecah keheningan. Bima mencuri pandang ke arah Sari yang hanya menyendok nasi tanpa benar-benar memakannya. Saat mereka ke kamar, Bima berharap tidur bisa meredakan ketegangan di antara mereka. Tapi harapan itu pupus saat ia terlelap dan mimpi aneh menghampirinya. Dalam mimpi itu, ia melihat Sari duduk di tepi ranjang mereka. Rambutnya tergerai panjang, lebih panjang dari biasanya, dan ia menyisirnya dengan gerakan lambat. Cahaya bulan dari jendela membingkai wajahnya. Tapi ada sesuatu yang salah. Sari tersenyum, senyum yang tak pernah Bima lihat sebelumnya. Penuh rahasia. Lalu sebuah sosok muncul di sisinya. Pria tinggi dengan wajah kabur, seperti bayangan yang ditiup angin. Sari tertawa kecil, suaranya lembut tapi dingin, dan pria itu merangkul pundaknya. Bima ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Ia terbangun dengan jantungan, keringat membasahi dahi, nafasnya tersengal, dan ia langsung menoleh ke samping. Sari tidur di sana, wajahnya damai. Tak ada tanda-tanda mimpi buruk, tapi mimpi itu terasa terlalu nyata, dan rasa cemburu yang tak wajar menyelinap ke dalam dadanya. Ia menutup mata lagi, mencoba melupakannya, tapi bayangan Sari dan pria misterius itu terus berputar di pikirannya. Keesokan paginya, Bima memutuskan membersihkan halaman untuk mengalihkan pikiran. Matahari sudah tinggi dan angin membawa aroma rumput kering dari sawah di kejauhan. Ia menyapu daun-daun kering yang berserakan. Tapi saat mendekati jendela kamar mereka, sapunya berhenti. Di bawah jendela tersusun rapi segenggam bunga Kamboja layu. Kelopaknya sudah coklat, tapi susunannya terlalu teratur untuk dikatakan kebetulan. Seperti seseorang sengaja meletakkannya di sana. Bima mengerutkan kening. Tak ada pohon Kamboja di dekat rumah mereka. Bahkan di seluruh halaman tetangga pun tak ada. Ia mengambil bunga-bunga itu dengan tangan, mencium bau tanah yang menyengat darinya. Pikirannya langsung melayang ke cerita Pak Karto kemarin tentang desa
yang tak pernah sepi dari dunia gaib. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah ke halaman tetangga, tempat Pak Karto sedang duduk di bangku bambu sambil mengupas kelapa. "Pak, ini apa ya?" Bima menunjukkan bunga-bunga itu. Nadanya penuh tanya. Pak Karto melirik sekilas, lalu matanya menyipit. "Kamboja layu, dari mana kamu ambil?" "Ini dari bawah jendela kamar. Tapi gak ada pohon kamboja di rumah saya, Pak." Pria tua itu mengangguk pelan, lalu meletakkan parangnya. "Itu bisa jadi tanda, Mas. Kiriman. Mungkin orang-orang bilang bunga kamboja yang gak tahu asalnya itu sering dipakai buat hal-hal begituan." Kiriman?" Bima mengerutkan kening lebih dalam. "Maksudnya apa, Pak?" "Ya, hal-hal yang gak kasat mata," jawab Pak Karto samar, lalu kembali mengupas kelapanya seolah tak ingin terlibat lebih jauh. "Coba kamu tanya Mbah Sastro di desa sebelah kalau kamu penasaran." Bima pulang dengan pikiran berkecamuk. Ia tak percaya cerita-cerita gaib. Tapi bunga itu ditambah perilaku Sari yang aneh membuatnya ragu. Saat masuk ke rumah, ia mendapati Sari sedang duduk di ruang tamu. Tangannya memeluk lutut. Wajahnya masih pucat dan tatapannya kembali kosong. "Sari, kita harus bicara," ujar Bima tegas, berdiri di depannya. "Ada apa sama kamu? Jangan bilang gak ada apa-apa, aku gak bodoh." Sari mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca lagi. "Aku gak tahu, Mas. Aku cuma mau pergi dari sini. Rumah ini, aku takut." "Pergi kemana? Ini rumah kita, Sar." Bima membentak, kesabarannya habis. "Kamu pikir aku penutup ya? Lari dari masalah gitu aja, hah?" "Aku gak bilang gitu, Mas." Sari berdiri, suaranya meninggi. "Tapi kamu gak ngerti. Ada yang gak beres di sini, Mas. Dan aku gak tahan lagi." Pertengkaran mereka memenuhi ruangan. Suara bentakan saling bersahutan. Sari akhirnya menangis, berlari ke kamar dan mengunci pintu. Bima hanya berdiri di sana, tangannya mengepal rasa frustasi, bercampur dengan kebingungan. Ia ingin mempercayai Sari, tapi mimpi semalam dan sikap istrinya membuatnya curiga. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Malam harinya, setelah suasana dingin yang panjang, Bima duduk sendirian di ruang tamu, memandang lampu bohlam yang mulai redup. Sari masih mengurung diri di kamar, dan keheningan rumah terasa menyesakkan. Tiba-tiba dari arah dapur ia mendengar suara cekikikan perempuan, pelan tapi jelas, seperti anak kecil yang sedang bermain. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri mengambil senter dari meja dan melangkah perlahan ke dapur. Cahaya senter menyapu sudut-sudut ruangan. Kosong. Hanya meja kayu tua, kompor minyak, dan bak cuci piring yang penuh sabun. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti dari balik pintu belakang. Bima membukanya, tapi di luar hanya ada kegelapan dan angin malam. Ia menutup pintu, nafasnya tersengal dan berbalik. Tak ada apa-apa. Tapi di dalam dadanya, rasa takut yang tak ia akui mulai tumbuh, bercampur dengan kemarahan pada Sari yang tak mau jujur. Siang itu, udara terasa lembab dan berat di dalam rumah kayu Bima dan Sari. Matahari bersinar terik di luar, tapi di dalam ruangan, suasana dingin menyelimuti, seolah cahaya tak mampu menembus dinding-dinding tua itu. Sari terbaring di kasur kapuk di kamar mereka. Wajahnya pucat seperti kain usang, matanya cekung dan lingkaran hitam yang semakin dalam. Nafasnya pendek dan tersengal, dan sesekali tubuhnya menggigil tanpa sebab. Bima duduk di sampingnya, tangannya memegang kain basah yang ia gunakan untuk mengusap dahi istrinya. Tapi usahanya sia-sia. Sari tak kunjung membaik. "Sar, tahan ya. Aku bawa kamu ke dokter," ujar Bima, suaranya penuh kekhawatiran. Tapi sebelum ia selesai berbicara, Sari membungkuk ke samping dan muntah ke lantai. Bukan muntah biasa, cairan hitam pekat, berbau busuk seperti limbah, mengalir dari mulutnya. Bima terlonjak mundur, matanya membelalak. Ya Tuhan, ini apa? Ia berlari mengambil ember tua dari dapur, lalu kembali membersihkan lantai dengan tangan gemetar. Sari hanya terdiam, menatap kosong ke plafon.
Nafasnya semakin lelet. "Mas, aku gak tahan mas," gumamnya. Suaranya hampir hilang. Bima tak bisa menunggu lagi. Dokter desa terlalu jauh dan kondisi Sari jelas bukan penyakit biasa. Pikirannya melayang ke saran Pak Karto kemarin tentang Mbah Sastro, dukun di desa sebelah yang dikenal ahli dalam hal-hal klinik. Ia tak pernah percaya hal-hal seperti itu. Tapi melihat Sari muntah cairan hitam dan wajahnya yang semakin tak mirip manusia, rasionalitasnya mulai goyah. Dengan susah payah, ia menggendong Sari ke motor tua mereka dan melaju ke desa tetangga, meninggalkan debu beterbangan di jalan tanah. Rumah Mbah Sastro berdiri di pinggir kampung. Sebuah gubuk sederhana berdinding bambu dengan atap daun kelapa yang sudah menguning. Bima mengetuk pintu dengan tangan gemetar, sementara Sari bersandar lemah di pundaknya. Seorang pria tua membuka pintu. Mbah Sastro, 65 tahun, dengan rambut tipis putih dan mata tajam yang penuh pengalaman. Ia mengenakan kemeja lusuh dan kain sarung, tapi ada aura tenang yang terpancar darinya. "Masuk, cepat," ujar Mbah Sastro tanpa banyak tanya. Langsung membukakan pintu lebar-lebar. Bima membaringkan Sari di tikar pandan di tengah ruangan. Mbah Sastro berlutut di sampingnya, memeriksa dengan hati-hati. Ia memegang pergelangan tangan Sari, lalu mengangkat kelopak matanya. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas panjang dan menoleh ke Bima. "Ini bukan sakit biasa, nak," katanya, suaranya dalam dan tegas. "Ini santet pemisah." Bima mengerutkan kening. "Santet? Maksudnya apa, Mbah?" "Ilmu hitam untuk memisahkan suami istri, membenci satu sama lain, atau lebih buruk, mati salah satu," jawab Mbah Sastro sambil mengambil sebatang kemenyan dari kotak kayu di sudut. "Tanda-tandanya jelas. Cairan hitam itu dari dalam, dipaksa keluar sama yang ngirim." Bima terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin membantah, tapi apa yang ia lihat pada Sari tak bisa dijelaskan dengan logika. "Mbah, apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Sastro menyalakan kemenyan, membiarkan asapnya memenuhi ruangan. "Cek rumahmu, bawa bantal atau kasur. Kalau ada kiriman biasanya disembunyikan di situ. Bawa ke sini kalau ketemu apa-apa." Bima mengangguk. Meski pikirannya masih kacau, ia membawa Sari pulang dengan hati-hati, meninggalkan Mbah Sastro yang mulai membaca mantra pelan di gubuknya. Sesampainya di rumah, Bima membaringkan Sari di kasur, lalu langsung menggeledah kamar mereka. Ia mengangkat bantal satu persatu, memeriksa setiap sudut. Tak ada apa-apa di bantal Sari, juga di bantalnya sendiri. Tapi saat ia menggeser kasur kapuk itu, jari-jarinya menyentuh sesuatu di bawahnya, dingin dan lembab. Ia menarik tangannya, dan bersama itu muncul benda aneh, sehelai kain kecil, lusuh, berbau amis, seperti ikan busuk yang mati. Kain itu terbungkus benang merah yang diikat erat, dan saat Bima membukanya dengan hati-hati, isi di dalamnya membuat bulu kuduknya berdiri. Serpihan tulang kecil, mungkin dari ayam, bercampur helai rambut hitam yang panjang. Bau amis itu semakin kuat, menyengat hidungnya hingga ia hampir muntah. "Ini apa lagi?" gumamnya. Tangannya gemetar memegang kain itu. Ia ingin membuangnya, tapi kata-kata Mbah Sastro terngiang. "Bawa ke sini kalau ketemu apa-apa." Lalu ia membungkus kain itu dengan plastik bekas, lalu menyimpannya di saku jaketnya. Saat ia keluar dari kamar, pintu depan berdiri terbuka. Bima menoleh dan di ambang pintu berdiri Marni, ibunya. Wanita paruh baya 57 tahun itu mengenakan kain jarik coklat tua dan blus sederhana. Rambutnya disanggul rapi. Ia membawa tas kain kecil, seperti baru pulang dari pasar. Tapi Bima tahu ibunya tak biasanya datang tanpa kabar. "Bu, kok tiba-tiba kesini?" tanya Bima, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Marni tersenyum tipis, tapi ada sesuatu yang dingin di matanya. "Ibu kangen sama anaknya kok, apa salah?" Bima mengangguk. Tapi ia tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul. Marni melangkah masuk, melirik ke arah kamar tempat Sari terbaring. "Sari mana? Lah kok rumahnya sepi?" "Dia sakit, Bu, lagi tidur," jawab Bima singkat. Marni mengangguk, tapi tak ada raut prihatin di wajahnya. Justru kayak senang gitu.
Ia malah berjalan ke dapur mengambil sapu dan mulai membersihkan rumah dengan gestur yang tak biasa, terlalu cepat, terlalu fokus, seperti ingin menyibukkan diri. Bima mengikutinya, berdiri di ambang dapur sambil memandang. "Bu, gak usah repot, aku nanti bisa bersihin sendiri kok," ujarnya. "Gak apa-apa," balas Marni, nadanya datar. "Wong ibu cuma mau anaknya bahagia kok, rumah berantakan gini mana betah." Bima ingin bertanya lebih lanjut, tapi ia menahan diri. Sore itu, Marni memutuskan membakar tumpukan sampah kering di halaman belakang. Bima yang sedang membuat teh di dapur mencium aroma aneh. Bukan bau daun kering yang terbakar, tapi sesuatu yang lebih tajam. Seperti kemenyan dicampur rempah. Ia melongo keluar, melihat ibunya berdiri di depan api kecil. Tangannya memegang sesuatu yang tak jelas sebelum dilempar ke dalam kobaran. "Bu, itu apa yang dibakar?" tanya Bima melangkah mendekat. Marni menoleh, tersenyum lagi dengan senyum yang sama dinginnya. "Cuma sampah Le, daun sama kertas bekas kok." Bima tak yakin, tapi ia tak punya alasan untuk menuduh apa-apa. Aroma kemenyan itu masih tercium samar dan pikirannya mulai menghubungkan titik-titik. Bunga Kamboja kemarin, kain aneh di bawah kasur, dan sekarang ini. Tapi Marni adalah ibunya, orang yang membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal. Tak mungkin, pikirnya, mengusir kecurigaan itu dari benaknya. Malam itu, setelah Marni tidur di ruang tamu dengan tikar sederhana, Bima duduk di samping Sari yang masih lemah. Ia memandang wajah istrinya, mencoba mencari jawaban. Tiba-tiba Sari berteriak dalam tidurnya. Tubuhnya menegang. "Mas, aku benci kamu, pergi!" Suaranya penuh kebencian, tak seperti Sari yang ia kenal. Bima mengguncang pundaknya, membangunkannya. Sari membuka mata, nafasnya tersengal dan ia tampak bingung. Mas, aku bilang apa tadi, Mas?" "Kamu teriak, bilang benci sama aku, Sar," jawab Bima. Suaranya pelan tapi penuh tanya. Sari menutup wajahnya, menangis pelan. "Aku gak tahu, Mas. Aku gak ngerasa bilang gitu." Bima memeluknya, tapi pikirannya tak tenang. Ia melirik ke arah pintu, tempat Marni tidur di ruangan sebelah. Kain berbau amis itu masih ada di saku jaketnya, dan aroma kemenyan dari sore tadi masih terngiang di hidungnya. Ada sesuatu yang salah. Dan untuk pertama kalinya ia mulai curiga pada ibunya sendiri, meski bukti yang ia miliki hanyalah firasat. Di lain waktu, malam itu langit di atas desa tertutup awan tebal, menyembunyikan bulan dan bintang hingga hanya kegelapan yang tersisa. Bima duduk di beranda rumahnya, tangannya memegang plastik bekas yang berisi kain aneh itu. Kain kecil berbau amis yang ia temukan di bawah kasur kemarin. Aromanya masih menyengat, meski sudah terbungkus rapat. Dan setiap kali ia menciumnya, pikirannya kembali ke perkataan Mbah Sastro. Santet pemisah. Kata-kata itu bergema di kepalanya, bercampur dengan kecurigaan yang mulai mengakar tentang ibunya, Marni. Sari masih terbaring lemah di kamar. Nafasnya semakin pelan sejak teriakan anehnya tadi malam. Bima tak bisa menunggu lagi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati ia mengambil jaketnya, memastikan Marni yang tidur di ruang tamu tak terbangun, lalu melangkah keluar menuju rumah Mbah Sastro. Motor tua miliknya menderu pelan di jalan tanah, membelah malam yang hening. Sesampainya di gubuk Mbah Sastro, Bima mengetuk pintu dengan tergesa. Pria tua itu membukakan pintu. Matanya tajam seperti biasa, seolah sudah menduga kedatangannya. Tanpa banyak bicara, Bima mengeluarkan kain itu dari plastik dan meletakkannya di atas tikar. "Ini yang saya temukan, Mbah. Ini apa, Mbah?" tanyanya. Suaranya penuh ketegangan. Mbah Sastro mengambil kain itu dengan hati-hati, membukanya perlahan. Bau amis langsung memenuhi ruangan, membuat Bima menahan nafas. Dukun tua itu mengamati isinya, serpihan tulang dan rambut, lalu mengangguk pelan. Ini benda kiriman. Ilmu hitam tingkat tinggi. Ada tumbalnya di balik ini. Tumbal? Bima mengerutkan kening. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ya, mungkin tumbal hewan, ayam atau burung disembelih untuk mengikat kekuatannya.
jawab Mbah Sastro sambil mengambil mangkuk kecil berisi air suci dan segenggam daun sirih dari meja kayunya. Aku cek lebih dalam dulu. Beliau menuang air suci ke kain itu lalu menaburkan daun sirih di atasnya. Asap tipis muncul dari kain disertai bau yang lebih tajam, seperti darah segar yang baru tumpah. Mbah Sastro menutup mata, mulutnya bergerak pelan membaca mantra Jawa kuno. Bima hanya bisa menatap, tangannya mengepal di samping tubuh. Setelah beberapa menit, Mbah Sastro membuka mata, wajahnya mengeras. Aku lihat sesuatu, katanya, suaranya rendah. Wanita tua berdiri di pinggir kali. Dia menguburkan sesuatu, membaca mantra. Ada bau darah segar. Dia yang mengirimkan ini. Wanita tua, Bima menelan ludah. Pikirannya langsung melayang ke Marni. Kira-kira Mbah tahu siapa, Mbah? Tidak jelas wajahnya, tapi dia dekat sama kamu. Orang yang tahu rumahmu, jawab Mbah Sastro lalu menatap Bima tajam. Kamu harus cari tahu sendiri, nak. Aku cuma bisa nunjukin jalannya. Bima pulang dengan pikiran kacau. Sikap aneh Marni kemarin, aroma kemenyan, senyum dinginnya kembali terbayang. Tapi ia tak ingin percaya ibunya, orang yang selalu melindunginya sejak kecil, bisa melakukan hal sekejam itu. Saat tiba di rumah, ia mendapati Marni sudah tak di ruang tamu. Tikarnya masih tergulung rapi, menandakan ibunya sudah pergi. Bima melirik ke kamar, Sari masih tidur. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia memutuskan untuk mencari ibunya. Firasatnya semakin kuat. Dengan langkah hati-hati, ia keluar ke halaman belakang. Di kejauhan, ia melihat bayangan bergerak menuju pinggir kali yang hanya beberapa ratus meter dari rumah. Bima mengikuti, menyelinap di antara pepohonan pisang agar tak terlihat. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk, tapi keringat tetap mengucur di dahinya. Ketika ia sampai di tepi kali, ia bersembunyi di balik semak dan melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Marni berlutut di tepi air, tangannya memegang nampan kecil berisi sesajen. Darah merah segar yang masih menetes, bercampur bunga layu yang tampak seperti kamboja tua. Di sampingnya ada lubang kecil di tanah, seolah ia baru saja mengubur sesuatu. Marni berbicara sendiri, suaranya pelan tapi penuh emosi. Pergi dari hidupnya. Aku tidak mau dia sengsara. Pergilah. Bima tak bisa menahan diri lagi. Ia melangkah keluar dari semak. Suaranya gemetar karena marah dan tak percaya. Bu, apa yang ibu lakuin? Marni tersentak. Nampan di tangannya jatuh ke tanah. Darahnya tumpah ke rumput. Ia menoleh, matanya membelalak tapi tak ada penyangkalan di wajahnya. Hanya raut ketakutan yang bercampur penyesalan. Bima, kamu ngapain nyusul ibu di sini? Bu, jawab aku dulu, Bu. Bima mendekat, tangannya menunjuk ke sesajen itu. Ini apa? Ibu yang ngirim benda aneh ke rumah kami, hah? Ibu yang bikin Sari sakit? Marni terdiam. Bibirnya bergetar, lalu dengan mata berkaca-kaca ia menunduk. Ibu gak punya pilihan, nak. Pilihan apa, Bu? Bima membentak, suaranya menggema di tepi kali. Ibu mau membunuh Sari, istriku, Bu. Bukan bunuh. Marni mengangkat wajah. Air matanya akhirnya jatuh. Ibu cuma mau dia pergi dari hidupmu, nak. Dia tak pantas untukmu, Bima. Setahun lalu waktu kamu dinas, ibu kesini ke rumahmu buat nganter sayur. Ibu lihat dia sama seseorang di rumahmu, nak. Mereka berduaan, tertawa riang, dan sudah melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Ibu tidak bisa terima anakku diperlakukan seperti ini sama istrinya. Bima terpaku. Kata-kata ibunya seperti pisau yang menusuk dadanya. Orang itu, pria itu, ia tahu siapa yang dimaksud. Mas Joko, pria bertubuh kekar yang sering membantu memperbaiki rumah-rumah di desa. Tapi Sari, ia tak pernah melihat tanda-tanda istrinya dekat dengan siapapun. Sari selalu pendiam, setia dan tak pernah keluar rumah tanpa alasan jelas. Tapi mimpi buruknya beberapa malam lalu, Sari dengan pria tak jelas kembali terbayang, membuatnya ragu. Ibu bohong, ujar Bima, suaranya melemah. Sari gak mungkin gitu, Bu. Ibu gak bohong, nak.
Marni berdiri, nadanya penuh amarah. Ibu lihat sendiri, makanya ibu bayar dukun biar dia ninggalin kamu. Entah cerai atau apapun, ibu cuma mau kamu bahagia, nak. Bima menggeleng, tangannya mengepal erat. Ibu gila, Bu. Kalau benar sekalipun, kenapa gak bilang ke aku dulu? Kenapa pakai cara begini, Bu? Kalau ibu bilang, kamu gak bakal percaya, nak, jawab Marni. Suaranya mulai tenang, tapi tatapannya penuh dendam. Kamu terlalu sayang sama dia. Ibu gak mau lihat kamu hancur. Bima mundur selangkah, kepalanya pening. Ia marah pada ibunya, pada cerita yang tak ia percayai sepenuhnya, dan pada dirinya sendiri karena tak bisa memastikan apa yang benar. Ibu salah, Bu, dan aku bakal nyelamatin Sari apapun yang ibu lakuin. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berlari pulang, meninggalkan Marni yang terduduk di tepi kali. Tangannya menutup wajah. Jantung Bima berdegup kencang. Campuran amarah dan ketakutan mendorong langkahnya. Ia harus kembali ke Sari, harus memastikan istrinya baik-baik saja. Saat tiba di rumah, ia langsung masuk ke kamar. Lampu bohlam kuning masih menyala redup, menerangi tubuh Sari yang terbaring di kasur. Tapi ada yang salah, Sari tak bergerak. Bima mendekat. Tangannya gemetar menyentuh pundak istrinya. Nafasnya tak terasa. Ia memegang dadanya. Jantung Sari masih berdetak, tapi lemah, hampir tak terdeteksi. Wajahnya pucat seperti kertas, dan tangannya dingin seperti es. Sari, bangun! Bima mengguncangnya, tapi tak ada respons. Ia menatap istrinya. Air mata mulai menggenang di matanya. Apa yang Ibu Marni lakukan sudah terlalu jauh, dan sekarang nyawa Sari tergantung di ujung tanduk. Malam itu terasa seperti akhir dari segalanya. Angin menderu di luar rumah kayu Bima dan Sari, membawa suara desis yang bercampur dengan aroma tanah basah. Bima berdiri di ambang pintu kamar, memandang tubuh Sari yang masih terbaring tak bernafas di kasur. Jantungnya masih berdetak lemah, tapi wajahnya sudah seperti topeng kematian, pucat, dingin, dan kosong. Dan ia tak punya waktu lagi. Dengan tangan gemetar ia menggendong istrinya ke motor dan melaju kembali ke rumah Mbah Sastro, meninggalkan rumah yang kini terasa seperti sarang kutukan. Mbah, tolong, nafas dia sudah begini, Mbah, teriak Bima saat tiba di gubuk dukun tua itu. Suaranya penuh keputusasaan. Mbah Sastro keluar dengan langkah cepat, matanya menyipit melihat kondisi Sari. Bawa dia pulang, aku ikut, kita lawan sekarang sebelum terlambat. Di rumahmu? Bima tak bertanya lagi, ia mengangguk, membawa Sari kembali ke rumah dengan Mbah Sastro mengikuti di belakang, membawa tas kain berisi peralatan ritual. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Bima membaringkan Sari di tengah ruang tamu. Tempat tikar sudah digelar. Marni yang ternyata belum pergi dan hanya duduk di beranda, masuk dengan wajah penuh ketakutan. Ia tak berkata apa-apa, tapi tatapannya penuh penyesalan saat melihat tubuh Sari. Mbah Sastro tak membuang waktu. Ia mulai menaburkan garam kasar membentuk lingkaran besar di sekitar Sari, lalu menyalakan 3 lilin di titik-titik tertentu. Bau lilin itu tajam seperti campuran belerang dan kayu bakar, memenuhi ruangan. Ia mengeluarkan pisau kecil berukir dari tasnya, bersama kain aneh yang Bima bawa sebelumnya. Dengan suara rendah, ia mulai melantunkan mantra Jawa kuno. Kata-kata yang asing tapi penuh kekuatan, membuat udara terasa bergetar. Bima berdiri di samping lingkaran garam, tangannya mengepal erat. Marni mundur ke sudut ruangan, tangannya memegang dinding kayu seolah mencari pegangan. Tiba-tiba, tubuh Sari bergerak. Bukan gerakan lemah seperti orang sakit, tapi sesuatu yang tak wajar. Ia bangkit dengan tangan dan lutut, merangkak ke arah Bima seperti binatang. Matanya yang tadinya tertutup kini terbuka lebar, hitam pekat tanpa putih. Dan dari mulutnya keluar suara cekikikan perempuan, tinggi, menusuk dan asing. Sari, Bima melangkah maju, tapi Mbah Sastro mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan masuk lingkaran, itu bukan dia, bentak dukun tua itu, lalu melanjutkan mantranya dengan nada lebih keras. Sari, orang yang dulunya Sari, terus merangkak. Tangannya mencakar lantai hingga kayunya berderit. Cekikikan itu berubah menjadi jeritan dan tubuhnya mulai memutar kepala dengan sudut yang tak mungkin bagi manusia. Bima mundur. Jantungnya nyaris berhenti. Sementara Marni menutup wajahnya dan berteriak, "Aku gak tahu bakal gini. Aku cuma mau dia pergi, bukan begini." Mbah Sastro menoleh sekilas ke Marni. Matanya penuh amarah. "Dendamu memberikan kekuatan ke entitas ini, Bu?"
Dia terikat kuat sekarang. Kalau tak cepat diputus, Sari tak bakal balik. Bima menatap ibunya dengan mata merah. Bu, apa yang ibu lakuin ini? Ini bukan solusi, Bu. Marni menangis. Tubuhnya ambruk ke lantai. Ibu salah, Nak. Ibu gak tahu bakal seperti ini. Tak ada waktu untuk menyalahkan. Basastro mengambil kain aneh itu, membukanya dan mengeluarkan benang merah yang mengikatnya. Dengan pisau ritual, ia memotong benang itu satu persatu. Setiap potongan disertai mantra yang semakin cepat. Asap hitam mulai muncul dari tubuh Sari, membentuk bayangan buram di atasnya. Sosok perempuan tanpa wajah, tangannya terulur seperti ingin mencengkram. Bayangan itu menjerit, suaranya mengguncang dinding kayu, membuat lilin-lilin bergoyang liar. Bima tak bisa berbuat apa-apa selain menatap. Nafasnya tersengal. Basastro mengangkat pisau tinggi-tinggi, lalu menusuk kain itu ke lantai, tepat di tengah lingkaran garam. Lalu jeritan bayangan itu mencapai puncak dan dengan ledakan angin dingin yang tiba-tiba, sosok itu lenyap, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Lilin-lilin padam sendiri dan Sari jatuh kembali ke tikar. Tubuhnya diam. Sar! Bima berlari masuk ke lingkaran, tak peduli peringatan Basastro lagi. Ia mengangkat kepala istrinya, memeriksa nafasnya. Pelan, sangat pelan, Sari mulai bernafas lagi. Matanya terbuka, kembali normal, tapi penuh kebingungan. Mas, apa yang terjadi, Mas? Gumamnya, suaranya lemah. Bima memeluknya erat, air matanya jatuh ke pundak Sari. Kamu balik selamat. Basastro berdiri, menyeka keringat dari dahinya. Entitasnya pergi, tapi dia lemah banget, Nak. Rawat baik-baik ya. Bima mengangguk, masih memeluk Sari. Ia melirik ke sudut ruangan, tempat Marni duduk dengan wajah penuh penyesalan. Bu, pulang. Aku gak mau lihat ibu sekarang. Marni tak membantah. Dengan langkah tertatih, ia mengambil tas kainnya dan berjalan keluar, meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Bima tak tahu kemana ibunya pergi, dan untuk saat ini ia tak peduli. Yang penting Sari selamat dulu. Malam berlalu dengan lambat. Sari tertidur di pelukan Bima. Nafasnya mulai teratur meski wajahnya masih pucat. Bima duduk di sampingnya, memandang istrinya dengan campuran lega dan keraguan. Kata-kata Marni tentang perselingkuhan masih terngiang. Tukang kayu desa, Mas Joko. Tapi Sari tak ingat apa-apa saat ia tanyakan tadi. Dan Bima memilih percaya pada istrinya. Mungkin ibunya salah lihat. Mungkin itu hanya alasan untuk membenarkan dendamnya. Ia mengusap rambut Sari, berjanji pada diri sendiri untuk melupakannya. Fajar mulai menyelinap melalui celah-celah jendela, membawa cahaya tipis ke ruangan. Bima masih memeluk Sari, merasakan kehangatan tubuhnya yang perlahan kembali. Rumah terasa hening, terlalu hening setelah malam penuh kekacauan. Ia hampir tertidur saat sebuah suara kecil mengusiknya. Ketukan pelan, seperti jari yang mengetuk kayu, dari bawah ranjang di kamar. Bima membuka mata, tubuhnya menegang. Ia menoleh ke arah kamar, tapi tak berani bergerak. Ketukan itu terdengar lagi, pelan tapi teratur, seperti panggilan yang tak pernah selesai. Sari masih tidur di sisinya, tak terganggu. Bima menarik nafas dalam, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin atau kayu yang bergoyang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang mungkin belum benar-benar pergi. Ia memeluk Sari lebih erat, memandang fajar yang merangkak naik dari ufuk timur. Rumah ini, desa ini, hidupnya, semuanya terasa berbeda sekarang. Dan ketukan itu, meski samar, terus bergema di pikirannya, meninggalkan pertanyaan yang tak akan ia cari jawabannya. Biarkanlah saja. Untuk saat ini, ia hanya ingin bertahan bersama Sari, di tengah bayangan yang mungkin masih mengintai. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Untuk nama tokoh jangan disangkut pautkan dengan apapun ya, hanya nama tokoh samaran saja. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.